Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitriani Emita, calon guru penggerak Angkatan 8 yang bertugas di SMK Negeri 1 Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul ini, saya meyakini bahwa anak hanya selembar kertas kosong dan siap untuk dilukis oleh para guru atau pendidiknya. Pembelajaran berpusat pada guru. Guru harus selalu di depan memberikan contoh. Guru harus serba tahu dan mentransfer pengetahuannya tersebut kepada murid tanpa melibatkan mereka dalam pencarian konsep pengetahuan tersebut. Guru menggunakan satu metode belajar yang sama untuk semua murid di kelas. Pembelajaran berfokus pada aspek kognitif saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selama ini, saya juga yakin bahwa pembelajaran terbaik adalah di kelas, karena kelas menurut saya adalah tempat yang memang sudah disiapkan untuk belajar. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa apa yang saya yakini dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Saya menyadari bahwa anak ternyata bukanlah kertas kosong, melainkan benih hidup yang siap tumbuh sesuai kodratnya. Kita seharusnya menuntun tumbuh kembangnya, bukan memaksanya menjadi seperti yang kita inginkan. Kita harus memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada murid dengan segala kodratnya, sehingga mereka mempunyai inisiatif, berpikir kreatif dan inovatif, dan mampu menemukan sendiri konsep ilmu pengetahuan dan bukan hanya sekedar disuapi oleh guru. Setiap anak adalah istimewa. Mereka mempunyai kekuatan kodratnya masing-masing. Kebutuhan belajarnya pun berbeda. Jadi kita harus menyesuaikan metode belajar dengan kekuatan kodrat masing-masing anak. Seharusnya kita melakukan pembelajaran secara menyeluruh, baik aspek kognitif, afektif, psikomotor, sosial budaya, dan spiritual. Belajar tidak harus di kelas. Anak perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apa yang mereka pelajari harus mempunyai korelasi dengan kehidupannya, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan akan berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2. Mendorong peserta didik berpikir kreatif, inovatif, dan mempunyai inisiatif dalam mengemukakan gagasannya sehingga mandiri dalam menemukan konsep-konsep ilmu pengetahuan. 3. Menerapkan pembelajaran kontekstual
di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar sehingga peserta didik akan mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Keempat, berusaha menjadi teladan bagi peserta didik, baik perkataan maupun perbuatan, dan menanamkan pembiasaan karakter yang baik bagi peserta didik, seperti penerapan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kelima, memahami bakat, karakter, dan latar belakang peserta didik melalui komunikasi yang baik dengan peserta didik, orang tua, maupun masyarakat di sekitar. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu pendidikan sejatinya menuntun, membimbing, dan mengarahkan murid. Pendidikan haruslah memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan tidak boleh melupakan nilai luhur dan budaya bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.